Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazayatul Rohmah. Saya dari jurusan PGSD semester 3 Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 sampai dengan modul 3 pelajaran bahasa Indonesia. Oke, yang pertama kita akan mulai dari modul 1, yaitu tentang hakikat bahasa Indonesia. Pada modul 1, kita akan mempelajari kegiatan belajar 1 sampai dengan 3. Kegiatan belajar 1 yaitu tentang pengertian bahasa, kegiatan belajar 2 yaitu tentang fungsi bahasa, dan kegiatan belajar 3 adalah tentang masyarakat bahasa. Oke, yang pertama kita akan mengetahui dulu pengertian dari bahasa. Bahasa itu apa sih? Bahasa adalah yaitu lambang bunyi yang arbiter yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat untuk mengidentifikasi, berkomunikasi, dan melakukan suatu transaksi. Ada beberapa identifikasi mengenai bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai sebuah sistem. Bahasa sebagai sebuah sistem maksudnya adalah bahasa itu bukanlah sejumlah unsur yang terkumpul secara tak beraturan. Akan tetapi sebaliknya, bahasa merupakan unsur-unsur yang saling beraturan. Contohnya, Abdu memotong kambing. Nah, ini kan suatu unsur kalimat yang beraturan atau memiliki kaidah. Sedangkan contoh berikutnya adalah Abdu dipotong kambing. Nah, ini tidak bisa disebut bahasa karena tidak sesuai unsur-unsur kaidah yang berlaku. Informasinya tidak akan diterima oleh masyarakat karena kalau informasi itu diberikan ke masyarakat, masyarakat akan menyalahi makna dari kalimat tersebut. Begitu. Yang kedua, bahasa adalah sebagai lambang. Maksudnya apa? Kita sebagai manusia adalah identik dengan simbol dan lambang-lambang. Makanya, kenapa bahasa disebut sebagai lambang? Karena lambang kerap digunakan untuk menginformasikan sesuatu. Sama juga dengan bahasa. Bahasa bisa digunakan untuk menginformasikan sesuatu. Yang ketiga, bahasa itu adalah bunyi. Maksudnya apa? Bunyi yang keluar dari alat ucap manusia. Tapi tidak semua bunyi yang keluar dari alat ucap manusia itu disebut bahasa. Akan tetapi sudah ada pengaturannya atau kaidah-kaidahnya. Misalnya, bunyi bersin dan bunyi batuk itu tidak bisa disebut bahasa. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa bahasa itu tidak sesuai dengan kata ujarnya. Misalnya, ketika kita menyebutkan bunga, maknanya itu adalah tumbuhan. Tapi tumbuhan yang seperti apa? Tumbuhan yang dia wangi atau bentuknya indah, bukan tumbuhan-tumbuhan yang lain gitu. Jadi bahasa itu ada maknanya. Dari setiap kalimat atau kata bendanya itu ada maknanya. Yang kelima, bahasa itu konvensional, yaitu bahasa itu merupakan suatu perjanjian atau konvensional. Jadi bahasa adalah sesuatu yang sudah disepakati oleh masyarakat atau sudah ada perjanjiannya oleh masyarakat. Misalnya, kita mau menyebutkan sapi. Nah, sebelum semua orang mengenal sapi itu adalah hewan yang berwarna putih, misalnya yang dia bisa menghasilkan susu, itu sudah harus namanya itu sudah harus disepakati oleh masyarakat. Jadi bahasa itu sifatnya konvensional. Jadi tidak serta-merta bisa asal-asalan kita menyebutkan bahwa itu bahasa, tapi harus dengan kesepakatan atau perjanjian di kalangan masyarakat. Yang keenam, bahasa itu produktif. Maksudnya apa? Bahasa itu berkembang seiring berjalannya waktu. Bahkan dari kata yang paling sederhana, dari fonem yang paling sederhana. Misalnya fonem K-I-N-A atau kina akan bisa berubah menjadi K-A-N-I, jadi kani, atau K-N-I-A gitu. Jadi bisa banyak kata yang dihasilkan dari satu fonem. Makanya bahasa itu disebut produktif. Yang ketujuh, bahasa itu mengidentifikasikan diri. Maksudnya bahasa itu bisa membantu mengidentifikasi diri. Misalnya lambang suatu bangsa adalah bahasanya. Kayak seperti kita berbicara dengan bahasa Indonesia, orang akan tahu bahwa kita orang Indonesia.
Selanjutnya kita akan beralih ke kegiatan belajar 2, yaitu tentang fungsi bahasa. Fungsi bahasa terbagi menjadi 2, yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial, sedangkan fungsi khusus dari bahasa adalah ada 6. Yang pertama, emotif. Emotif itu adalah bahasa mampu menunjukkan emosi atau psikologi seseorang. Misalnya ketika kita bicara dengan nada yang tinggi, orang akan mengetahui emosi kita seperti apa. Yang kedua, kenatif. Yang kedua, konatif. Maksudnya adalah bahasa bisa digunakan untuk memotivasi orang lain. Dengan bahasa, kita dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau sesuatu kegiatan. Yang ketiga, referensial, yaitu bahasa bisa digunakan untuk membicarakan suatu topik permasalahan. Yang keempat, puitik, atau bahasa bisa digunakan untuk menyampaikan suatu amanat atau pesan. Yang kelima, fatik, maksudnya adalah bahasa digunakan untuk sekedar menyapa seseorang atau menyampaikan pesan yang sangat sederhana. Misalnya kita menyapa seseorang ketika bertemu dengan halo, hai, itu kata-kata itu disebut bahasa. Yang selanjutnya, metalingual, yaitu bahasa digunakan untuk membicarakan masalah bahasa dengan bahasa tertentu. Nah, tadi kita sudah mengenal dan mengetahui fungsi umum dan fungsi khusus dari bahasa. Sekarang kita akan belajar tentang fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Indonesia itu sebagai lambang negara dan bahasa negara Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara adalah karena bahasa Indonesia adalah bahasa resmi kenegaraan Indonesia, lalu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, alat penghubung pada tingkat nasional, dan alat pengembangan kebudayaan. Lalu, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai lambang kebangsaan, lambang identitas nasional, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, dan alat perhubungan antar daerah dan budaya. Yang selanjutnya kita akan ke kegiatan belajar 3, yaitu tentang masyarakat bahasa. Masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang merasa atau menganggap diri mereka memakai bahasa yang sama. Misalnya seperti kita, orang Indonesia memakai bahasa yang kita pakai adalah bahasa Indonesia. Jadi masyarakat bahasa adalah sekelompok orang yang mereka meyakini bahwa mereka itu sama-sama memakai bahasa yang serupa gitu. Selanjutnya adalah variasi bahasa. Variasi bahasa adalah keanekaragaman bahasa yang disebabkan oleh faktor tertentu. Faktor-faktornya adalah seperti faktor geografis, faktor sosiologis, dan faktor perbedaan budaya. Jadi banyak sekali faktornya kenapa bahasa-bahasa itu sangat beragam. Yang ketiga adalah bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jadi orang itu bisa dilihat budayanya seperti apa, bisa karena bahasanya, bisa dilihat dengan bahasanya. Misalnya orang menggunakan bahasa Jawa, bisa kita simpulkan bahwa dia adalah budayanya budaya Jawa yang digunakan. Modul 2 kita akan mempelajari 3 kegiatan belajar. Yang pertama, fonologi bahasa. Yang kedua, lambang tulis bunyi bahasa. Yang ketiga, morfologi bahasa Indonesia. Kegiatan belajar 1, yaitu yang pertama, fonologi bahasa Indonesia, fonem. Fonem itu apa sih teman-teman? Fonem adalah merupakan satuan bunyi bahasa yang terkecil yang mampu menunjukkan perbedaan makna. Contohnya fonem A, I, U, fonem A, I, U, E, O, fonem I, U, A, oleh fonem J, H, T, M. Misalnya, jadi fonem itu adalah satuan bahasa yang paling kecil atau sederhana, tapi sudah bisa menunjukkan maknanya. Yang pertama, alat ucap. Alat ucap memiliki peranan yang penting dalam menghasilkan bunyi ujaran, yaitu karena udara yang keluar dari paru-paru melalui pita suara, artikulator, titik artikulasi, dan pita suara. Yang kedua, vokal dan konsonan. Vokal yaitu bunyi yang dihasilkan karena udara yang keluar dari paru-paru tidak mendapatkan hambatan. Contohnya huruf vokal itu A, I, U, E, O. Lalu yang kedua, huruf konsonan.
Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia digolongkan ke dalam 3 faktor. Yang pertama, bergetar tidak pita suara. Yang kedua, daerah artikulasi. Dan yang ketiga, cara artikulasi. Selanjutnya, kita akan belajar latihan pelafalan vokal. Jadi, pelafalan vokal itu bisa mempengaruhi makna. Misalnya, perhatikan contoh kalimat berikut ya. Setelah apel, kami makan buah apel. Apel dan apel, dua kata yang mirip, hurufnya sama, A, P, E, L. Tapi karena pelafalan vokalnya berbeda, maka maknanya berbeda. Apel adalah upacara, sedangkan apel adalah makanan atau buah yang bisa dimakan. Kegiatan belajar 2, kita akan mempelajari lambang tulis bunyi bahasa. Yang pertama, sejarah aksara. Aksara yang kita ketahui sebagai tulisan merupakan sistem tanda-tanda grafis yang dipakai manusia untuk berkomunikasi. Nah, contohnya air. Jadi, dulu ketika manusia pertama membuat aksara, air itu ditulis dengan titik-titik, garis titik-titik. Seperti apa? Seperti seperti bentuk bendanya. Air kan biasanya tetes-tetesan air, makanya aksaranya berbentuk titik-titik, garis, atau tetes-tetesan air seperti air gitu. Lalu pohon itu kan banyak cabangnya. Nah, jadi aksaranya bentuknya seperti pohon bercabang. Lalu satu dia dibuat seperti garis saja. Dua garis seperti 2 garis. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, aksara itu sudah mulai digunakan oleh berbagai kebudayaan ya, dan berbagai macam bentuk yang bervariasi sudah berkembang. Aksara dalam bahasa Indonesia merupakan wujud ujaran atau bicara. Lalu yang kedua, pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar. Nah, pembelajaran aksara bagi siswa sekolah dasar ini yang paling sederhana adalah mereka belajar menulis dan membaca. Di tingkat SD, mereka diberikan kebebasan untuk belajar menulis dan membaca, karena memang ketika taman kanak-kanak atau PAUD, mereka diperkenalkan dulu caranya memegang pensil, atau lebih ke perkembangan motorik halusnya dulu yang dikembangkan, seperti menggunting, mewarnai, mencoret-coret, meremas kertas, dan lain sebagainya, supaya ketika pembelajaran menulis yang ada di tingkat SD itu mereka sudah sangat siap untuk menulis dan membaca. Yang ketiga, ejaan. Bahasa-bahasa mempunyai ejaan agak baru, pada umumnya memiliki ejaan yang lebih teratur. Perkembangan bahasa dapat terjadi pada setiap masa. Oleh karena itu, sifatnya akan selalu berkembang sesuai dengan arus kebutuhan komunikasi. Yang ketiga, kegiatan belajar 3 adalah morfologi bahasa Indonesia. Yang pertama, kata dasar. Kata dasar adalah morfem dasar. Contohnya, malam, ini, tidak, merah, angkat. Nah, kata dasar seperti ini bisa digunakan secara tunggal atau tidak memerlukan bantuan kata-kata lain. Itu yang disebut morfem dasar. Kata dasar biasanya terbentuk dari 4 macam suku kata, yaitu vokal, vokal konsonan, konsonan vokal, dan konsonan. Contohnya, kata akal. A itu huruf vokal, K itu huruf konsonan, A itu huruf vokal, dan L itu huruf konsonan. Jadi biasanya kalau kata dasar itu terbentuk dari 4 suku kata. Yang selanjutnya, kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang sudah ditambahkan imbuhan. Yang imbuhannya ini akhirnya nanti memiliki arti atau makna yang berbeda dengan kata dasarnya. Makna awalan ber. Makna awalan ber, contohnya berkeluarga, dari kata dasar keluarga. Keluarga adalah family atau keluarga inti kita. Kalau sudah ditambahin imbuhan ber, maknanya berubah menjadi membentuk keluarga atau telah berkeluarga. Berbahagia, dari kata dasar bahagia ditambahi dengan
imbuhan ber, maknanya adalah dalam keadaan bahagia. Masih banyak lagi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita akan belajar makna awalan me. Contohnya menimbulkan. Menimbulkan ini berasal dari kata dasar timbul dan ditambahin imbuhan me dan an di belakangnya. Artinya apa? Menimbulkan itu artinya menyebabkan timbul. Lalu menghantui. Menghantui itu dari kata dasar hantu ditambah imbuhan me, artinya menjadi hantu. Yang selanjutnya makna awalan ke. Contohnya ketua berasal dari kata dasar tua. Ketua itu artinya yang dituakan. Misalnya ketua RT. Maksudnya adalah ketua RT itu yang dituakan di RT setempat. Yang selanjutnya makna awalan ter. Contohnya teringat. Dari kata dasar ingat. Kalau teringat jadinya maknanya tiba-tiba ingat. Jadi aku teringat sesuatu nih. Jadi maknanya aku tiba-tiba ingat sesuatu gitu. Yang selanjutnya makna awalan se. Contohnya sehari, artinya satu hari. Sekampung artinya satu kampung gitu, atau seluruh kampung. Yang keenam awalan pe. Pengajar berasal dari kata dasar ajar ditambahi dengan awalan pe, maka maknanya adalah pengajar, yaitu suatu profesi seseorang sebagai guru atau mengajar seseorang. Nomor 7, makna imbuhan gabung atau konfiks per dan an. Contohnya perhitungan. Dari kata hitung ditambahin awalan per dan akhiran an. Yang selanjutnya makna akhiran i dan an. Contohnya berkali-kali, tembaki, pukuli, pandangi. Kata ulang. Jenis kata ulang. Jenis kata ulang itu ada 4. Yang pertama kata ulang murni. Contohnya anak-anak, lari-lari. Yang kedua kata ulang berubah bunyi seperti sayur mayur. Yang ketiga kata ulang sebagian, contohnya tetumbuhan. Yang keempat kata ulang berimbuhan, contohnya berjam-jam, menari-nari, kenalan-kenalan. Nah itu. Yang selanjutnya kata majemuk. Misalnya kata majemuk adalah 2 kata yang disambung menjadi satu tanpa kata penghubung. Misalnya taman bunga. Taman kan suatu tempat, sedangkan bunga adalah suatu benda yang ada di taman. Itu kan berbeda. Tapi dalam kata majemuk itu digabungkan menjadi satu tanpa kata penghubung, misalnya tanpa tambahan dan. Misalnya taman dan bunga, tidak seperti itu. Tapi kalau kata majemuk langsung saja taman bunga. Itu salah satu kata majemuk ya. Ya baik, yang selanjutnya kita akan mempelajari modul 3 tentang menggunakan tata bahasa yang benar. Kegiatan belajar 1, kita akan mempelajari tentang sintaksis bahasa Indonesia. Apa sih sintaksis itu? Sintaksis adalah merupakan salah satu cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang kata, frase, klausa, dan kalimat. Istilah sintaksis itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu san yang berarti dengan dan tetin yang berarti menempatkan. Jadi yang dimaksud dengan sintaksis yaitu menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok kata dan kelompok-kelompok kata menjadi kalimat. Struktur sintaksis. Satuan-satuan sintaksis yang pertama adalah kata, yang kedua frase, yang ketiga klausa, yang keempat adalah kalimat. Kegiatan belajar 2 yaitu tentang wacana bahasa Indonesia. Apa sih wacana itu? Wacana adalah suatu artikel, percakapan, atau dialog, karangan, dan pernyataan. Jika kita membaca kamus bahasa Indonesia, makna wacana adalah bahan bacaan, percakapan, atau tuturan. Ragam wacana. Nah, di sini ada beberapa jenis wacana. Yang pertama, jenis wacana dilihat dari berdasarkan jumlah pesertanya, yaitu ada 3. Yang pertama wacana monolog, yang kedua wacana dialog, yang ketiga wacana polilog. Lalu, wacana ditinjau dari tujuan berkomunikasi adalah wacana argumentasi, wacana eksposisi, wacana persuasi,
wacana deskripsi, dan wacana narasi. Lalu jenis wacana dilihat dari bentuk saluran yang digunakan, yaitu contohnya wacana yang berasal dari TV,